Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Caraku 55, pecinta burung kicau. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang jangan salah memilih pur murai batu sesuai dengan kondisi burung yang kita rawat. Penggunaan untuk fur pada murai batu itu juga harus disesuaikan. Ada yang pur di bawah 20%, bahkan ada yang di atas 20%. Jika penggunaannya kurang tepat, ini hasilnya juga kurang maksimal. Misalkan kita mempunyai murai batu yang tipe faktornya tinggi, saya rekomendasikan menggunakan fur yang 20% ke bawah. Tapi kalau faktornya maupun emosi burung itu tersebut kurang, itu bisa juga menggunakan fur yang di atas 20%. Tapi tentu yang di atas 20% itu penggunaan pemberian EF itu harus sesuai juga. Jangan berlebih. Jika berlebih itu juga kurang bagus untuk burung murai tersebut. Tapi saya tidak menyarankan untuk yang 20% ke atas jika belum paham atau mengetahui. Sebab yang 20% ke atas itu sudah mempunyai protein yang tinggi. Kalau kita tambahkan EF terlalu tinggi itu juga kurang bagus untuk burung tersebut, untuk jangka panjangnya maupun jangka pendeknya. Saya sendiri itu menggunakan pur yang 20% ke bawah. Itu memang saya dari dulu tidak pernah ganti ya, karena saya lebih baik main di EF-nya. Jadi menurut saya lebih mudah kita menambahkan EF. Sedangkan burung murai batu sendiri di alam liar itu makanannya ya makanan hidup seperti ulat, jangkrik, atau hewan-hewan yang hidup lainnya yang kira-kira disukai murai batu. Jadi saya berdasarkan itu, menurut saya protein hidup itu jauh lebih bagus karena ya proteinnya masih segar dan kandungan gizinya pun lebih banyak yang protein yang hewani masih hidup. Jadi teman-teman silahkan mau pakai pur yang protein 20% ke atas atau 20% ke bawah. Jadi cara yang paling aman menurut saya itu ya menggunakan pur protein yang 20% ke bawah. Maaf saya tidak menyebutkan mereknya, karena saya hanya mengasih gambaran buat teman-teman. Karena ya gimana ya, memang kalau mau instan itu ya protein memang harus tinggi untuk burung murai batu agar cepat gacor. Tapi dampak kedepannya saya juga tidak tahu teman-teman. Jadi saya memakai pur protein yang 20% ke bawah. Secara memang ya untuk performan itu juga tetap bagus, tapi butuh waktu yang begitu panjang untuk mencapai performan murai batu itu bagus. Butuh proses, tidak instan teman-teman. Itu untuk pur yang rendah ya. Tapi pur ini kan hanya sebagai pelengkap atau tambahan multivitamin. Tapi habitat alaminya yang asli kan tetap pakan yang serangga yang hidup. Jadi untuk settingnya itu menurut saya ya, saya pribadi itu lebih mudah dan menurut saya lebih aman karena kita bahan alami, misalkan penambahan EF, jangkrik atau ulat atau cacing bahkan kroto. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk pur protein yang tinggi itu juga bagus jika penerapannya itu sesuai. Tapi yaitu tadi memang protein pur yang
protein tinggi. Secara nyatanya aja itu memang instan, memang kandungan gizi dan sebagainya mungkin lebih tinggi, tapi ya instan itu tadi teman-teman, saya tekankan lagi, sesuatu yang instan itu menurut saya pribadi selama ini saya merawat itu saya kurang cocok gitu loh teman-teman. Jadi merawat murai batu itu juga perlu proses, tidak hanya pur aja. Dengan kita lihat kondisinya burung tersebut, gimana kebutuhan vitamin dan lain sebagainya, saya bisa menambahkan bahan-bahan alami untuk menutup kekurangan vitamin-vitamin yang ada. Jadi saya utama tetap fokus itu ke serangganya aja. Saya bisa menambahkan EF dengan aman, menambahkan jangkrik maupun settingan jangkrik tinggi itu tetap aman. Kita tinggal mengurangi settingan dan sebagainya. Kalau saya bermain seperti itu untuk settingan EF lebih aman gitu teman-teman. Jadi saya menggunakan for protein yang 18%, 19% itu tetap stabil dan aman. Sampai sekarang pun alhamdulillah saya tetap menggunakan dan cocok dengan yang itu. Tapi tidak gini ya teman-teman, semua tergantung dari burungnya sendiri ya. Kalau memang burungnya sudah kualitasnya bagus atau keturunannya bagus, fighter maupun emosinya memang dari bawaan indukannya juga bagus, itu juga pengaruh pada burung tersebut. Meskipun burung itu kurang bagus, kita poles ya maksimal ya tetap bagus, tapi ya tidak memaksimalkan seperti memang karakter dari indukannya yang sudah bagus. Ya sebagai perawat kita hanya bisa memoles burung tersebut agar tampil maksimal. Jika memang tidak maksimal, kita sudah poles dan sesuai kemampuan kita, berarti burung itu ya memang kondisinya mentok sampai di situ teman-teman. Jadi untuk saya kembali ke permasalahan for buat murai batu, itu saya kembalikan kepada teman-teman, mau protein yang 20% ke bawah atau yang 20% ke atas. Itulah gambaran dari saya buat teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Berbagi ilmu itu indah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.